Iya, saya kira setiap kita di profesi apapun, di bidang apapun, sebagai seorang muslim itu ada konsep yang disebut sebagai itqan, ihsan, ikhlas. Itqan itu apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ya. Sesungguhnya Allah suka kalau seseorang itu melakukan semua pekerjaannya secara itqan. Itqan itu ya profesional, sesuai dengan job description, memiliki skill, keahlian, maupun juga semangat untuk mengerjakan semua hal sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam kontrak yang telah dia tanda tangani atau sumpah janji yang telah dia ikrarkan, gitu ya. Nah, sebagai ASN, kalau kita kemudian melaksanakan tugas-tugas di kantor kita itu sesuai dengan apa-apa yang menjadi tuntutan beban-beban tugas, sesuai SOP ya, sesuai juklak, sesuai tupoksi gitu ya, maka itu namanya itqan. Tetapi kalau menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka dia harus naik level. Bukan cuma itqan tetapi ihsan. Ihsan itu lebih daripada apa yang kemudian dituntut dari dirinya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Al-Quran, dan berbuat ihsanlah, lebih baik daripada apa yang kemudian menjadi tuntutan bagimu, sebagaimana Allah itu kepada seluruh hambanya senantiasa melebihi harapan ya. Kalau Allah itu kan kalau memberikan kepada kita melebihi harapan. Apa yang tidak pernah kita minta, Allah nggak pernah alpa memberikan gitu ya. Itu contoh bagaimana ihsan itu melebihi itu. Nah, maka teman-teman sebagai ASN bisa kemudian memberikan apa yang disebut sebagai added value ya, nilai tambah dirinya di dalam bidang-bidang yang dia laksanakan sebagai sebuah tugas. Di luar itu ya, memilih apa yang bisa menjadi nilai tambah dari diri kita itu sangat-sangat tergantung, kadang-kadang muyul atau kecenderungan. Ada teman-teman ASN yang kemudian misalnya ya, tugas utamanya dia sudah penuhi, tapi ada satu skill tambahan yang dia miliki yang akan menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi kantor. Contoh, dokumentasi. Dia senang fotografi, dia hobi dengan fotografi, maka kemampuan fotografinya ya itu bisa menjadi nilai tambah di kantor untuk mengabadikan berbagai macam peristiwa, ya, berbagai macam hal yang nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk evaluasi, untuk monitoring, untuk berbagai macam hal yang lain. Itu added value. Saya punya seorang kawan yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ASN di Balitbang, di Badan Penelitian dan Pengembangan. Dia menceritakan, job description saya itu sederhana sekali. Setahun menyelenggarakan 3 seminar, setahun 3 kali menulis di jurnal internasional ataupun nasional, setahun ini. Dan itu, kata dia, bisa saya selesaikan kadang-kadang di bulan Maret atau April. Jadi antara April sampai Desember, sebenarnya saya itu sudah selesai dengan semua hal yang dituntut untuk saya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia berorganisasi, dia membentuk rekan-rekan yang punya hobi dan concern terhadap kebudayaan, ya bikin lembaga, dia bikin yayasan di luar tugasnya sebagai ASN untuk kemudian melaksanakan berbagai program-program kegiatan penguatan kebudayaan di berbagai daerah. Itu adalah sebuah added value. Itu sebuah tambahan nilai bagi seorang yang kemudian menjadi ASN. Ini sangat memungkinkan. Apapun yang bisa kita lakukan ya di luar konteks itu. Contoh, sebagai ASN di pengawasan, mungkin kita punya hobi tertentu, hobi desain ya. Jangan ragu untuk kemudian menebarkan pesan-pesan pengawasan, dalam arti misalnya di medsos kita banyak yang follow, medsos kita banyak yang ngikutin, ya, membuat desain-desain khusus untuk kita sebarkan sebagai bentuk kampanye untuk good governance ya, untuk anti korupsi, untuk kemudian bekerja secara profesional, untuk disiplin, untuk jujur. Kita bikin pesan-pesan di medsos seperti itu untuk kita tebarkan, itu akan menjadi satu nilai plus yang luar biasa. Mungkin teman-teman tahu ya Pak Babin, polisi motret ya, seorang
tenaga Bantara Pembina Desa yang ada di Purworejo bikin channel YouTube yang sampai sekarang menjadi sangat terkenal dan sangat banyak penontonnya untuk penyuluhan kepada masyarakat. Itulah added value, itulah kemudian nilai tambah yang bisa kita hadirkan untuk masyarakat gitu. Itu pemuda ya. Saya sering mencontohkan Dr. Gamal Albin Said juga begitu. Bagaimana dia menangkap ada dua masalah penting, satu masalah layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh orang miskin, yang kedua masalah pengelolaan sampah yang kemudian menjadi ancaman lingkungan di waktu yang akan datang. Bagaimana beliau menjadi seorang dokter yang memiliki nilai tambah. Ihsannya adalah menyelenggarakan layanan kesehatan berbasis asuransi dengan cara membayarkan sampah ya yang kemudian beliau lakukan. Itu added value. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Kalau ikhlas urusan hati, bagaimana kita kemudian merasakan pengawasan Allah di atas segala pengawasan yang lain dan menunjukkan semua hal yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Saya kira demikian.